Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Septiani dari kelas 10 MIPA 1. Yang dimaksud asas wawasan Nusantara adalah sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua atau seluruh warga Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Abia, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat integrasi nasional? 1. Kurangnya toleransi antar golongan. 2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dengan gangguan dari luar. 3. Kurangnya penghargaan terhadap kemajembukan yang bersifat heterogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri 1. Ancaman integrasi sosial dari dalam yang terdiri isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. 2. Ancaman integrasi sosial budaya dari luar, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sikap individualisme, munculnya sikap hedonisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu ada 5 aspek kehidupan sosial. Yang pertama, budaya, yang kedua, agama, 3, masyarakat, 4, politik, 5, adat istiadat, 6, norma, dan yang terakhir, ideologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia yang beragam. Aspek-aspek kehidupan sosial di Indonesia ada beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama aspek budaya, yang kedua aspek agama, yang ketiga aspek masyarakat, yang keempat aspek politik, yang kelima aspek ekonomi, yang keenam aspek adat istiadat, serta yang ketujuh adalah aspek ideologi. Serta aspek-aspek kehidupan sosial yang ada di Indonesia dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek yang membahas tentang tatanan ekonomi yang ada di Indonesia, seperti tentang perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Serta yang kedua adalah aspek politik. Aspek politik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur kepemerintahan. Yang ketiga yaitu aspek fisik. Aspek fisik yaitu berkaitan dengan geografi atau ilmu tentang bentuk muka bumi. Serta yang keempat adalah aspek budaya. Aspek budaya ini berkaitan dengan agama, adat istiadat, dan kebiasaan, serta lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapila dari kelas 10 IPS 4. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Adalah
Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Giani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu jawaban saya, aspek sosial meliputi faktor ekonomi, budaya, dan politik. Aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Contoh dari budaya dalam aspek sosial misalnya adalah keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki oleh penduduk di Indonesia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik, menerapkan sikap toleransi pada perbedaan, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu budaya, agama, masyarakat, politik, adat istiadat, norma, dan ideologi. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan pendapat aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Aspek kebudayaan material, 2. Aspek norma, 3. Aspek nilai-nilai budaya, 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi, yang kelima aspek kehidupan berkeluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam integrasi sosial. Menurut saya, yang pertama, menaati segala peraturan yang berlaku. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menerapkan sikap toleransi. Dan yang kelima, melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang apa yang dimaksud asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilani dari kelas 10 MIPA 3. Yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara yaitu sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. 5 aspek kehidupan sosial. 1. Budaya, 2. Agama, 3. Masyarakat, 4. Politik, 5. Norma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya Nadira Permatasandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas tentang aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di daerah utara dan daerah penduduk jarang di daerah selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang keempat, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang kelima, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keenam, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Dan yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia berada di antara sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur, dan sistem pertahanan kontinental di daerah utara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadira Permatasandi dari kelas 10 MIPA 4 akan mengerjakan tugas PPKN pertemuan ke-1 bab 7 tentang apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara. Ada 6 asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah tujuan dan kepentingan yang sama. Contohnya, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan dan berjuang bersama melawan penjajah. Yang kedua adalah keadilan. Contohnya, seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, serta sosial. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran dapat berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Yang keempat adalah solidaritas. Sebuah bentuk kepedulian kepada orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan lebih besar. Yang kelima adalah kerjasama. Adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan bersama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dan tujuan, memajukan bangsa dan negara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.